Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun, pirsawan Wawain TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1443 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu kita dengan segala amal kebaikan di dalamnya, dan insya Allah tahun-tahun berikutnya, hari-hari berikutnya menjadi hari-hari yang berkah di dalam amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan momen tahun baru Islam yang sebentar lagi akan hadir, sudah barang tentu ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan kontemplasi, perenungan di dalam jejak perjalanan orang-orang soleh dahulu. Ya, karena hijrah ini sesungguhnya bukan hanya sekedar peristiwa pribadi ya, atau kelompok, tapi peristiwa hijrah ini menandai nanti bagaimana sebuah dakwah itu mengalami perubahan-perubahan besar di dalam capaian-capaian. Oleh karenanya bagi para aktivis, para penggiat dakwah, peristiwa hijrah ini juga harus didalami secara khusus bagaimana jejak-jejak Rasulullah sebagai sang pembawa risalah menyebarkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat hijrah Rasul bersama para sahabat yang terjadi pada akhir tahun ke-13 kenabian beliau, sesungguhnya sudah diawali jauh sebelumnya ya, di mana Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari basis-basis dakwah yang baru ya, di luar kota Mekah yang saat itu masyarakatnya memusuhi ya, menolak dakwah Rasul, bahkan mereka mengancam menganiaya dan seterusnya sampai kepada kematian. Hijrah ini sesungguhnya adalah sebuah strategi ya, yang diambil oleh Rasul ya, dalam rangka untuk menyelamatkan SDM dan memastikan kesinambungan yang kerja-kerja dakwah. Sebab sebagian para aktivisnya saat itu, kaum muslimin, dalam kondisi teraniaya ya, karena mustad'afin ya, sebagai budak ya, pekerja kasar yang memang tidak memiliki kedudukan tinggi di dalam masyarakat Quraisy, sehingga mereka yang menjadi sasaran kemarahan ya, sasaran permusuhan dari orang-orang musyrik saat itu. Tetapi jauh dari itu, sebelum mereka melakukan hijrah secara tempat ya, meninggalkan Mekah kemudian menuju Habasyah misalnya pada tahun kelima bi'tsahnya Rasul, itu sebetulnya sejak awal Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan mereka dikenalkan dengan ajaran Islam, sebetulnya sudah terjadi hijrah yang kita sebut sebagai hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawi ini yang kemudian merubah, mentransformasi sebuah sosok personil ya, individu yang dengan atribut simbol-simbol perilaku jahiliyah menjadi pribadi baru yang lahir kembali dengan menampilkan cita rasa Islami. Ini jadi hijrah tempat atau hijrah makan itu diawali dengan hijrah maknawi ya. Sebab tanpa hijrah maknawi di mana seseorang itu memformat kembali sosok konsep dirinya, kemudian visi hidupnya, kemudian bagaimana dia menoreh amal di dalam hidupnya,
sebelum itu terbentuk ya di dalam kehidupan orang-orang soleh dahulu, para sahabat, ya, maka itu akan sulit menghadapi ancaman dan tantangan di dalam kehidupannya. Gitu. Oleh karena itu kalau kita lihat Al-Quran yang turun selama periode Makkah 13 tahun itu nuansanya adalah memberikan bekalan-bekalan ya tentang siapa mereka, ya, nanti kemana mereka akan berakhir perjalanannya, kemudian setelah kematian itu akan terjadi peristiwa apa dan seterusnya, kemudian kenapa mereka dihadirkan ke muka bumi ini, kemudian bagaimana dia harus menjalankan kerja-kerjanya di dalam kehidupan, itu terbangun ya, termasuk resiko-resiko di dalam mengemban amanah ya dakwah saat itu mereka sudah paham, sehingga kalaupun ada yang dianiaya, disiksa, tidak ada yang murtad ya. Saya pikir ada 1-2 tapi bukan masalah itu ya. Tapi sebagian besar ya mereka adalah orang-orang yang siap menerima resiko ya. Ada yang bahkan dianiaya seperti Bilal gitu ya. Ada yang dibunuh ya seperti keluarga Ammar bin Yasir ya. Itu tidak membuat mereka kemudian kembali ya kepada agama nenek moyang mereka dahulu, yaitu penyembah-penyembah berhala. Jadi ini penting nih ya. Jadi sebelum hijrah meninggalkan kampung halaman mereka di Mekah, mereka sebetulnya sejak awal-awal berinteraksi dengan ajaran Islam itu sudah mengalami hijrah ya. Karena bagi Allah orang hidup dan mati itu pembedanya adalah apakah orang itu mampu mengemban tugas risalah kemanusiaannya atau tidak gitu ya. Maka kata Allah, afaman kana mayitan fa ahyainahu. Apakah sama orang-orang yang tadinya mayat, mati, kemudian aku hidupkan mereka. Faja'alna lahu nura yamshi bihi finnas kama masaluhu fid dhulumat laisa biqarijin minha. Ya, apakah sama mereka itu yang dulunya mati? Jadi orang-orang jahiliyah itu, di mana para sahabat sebagian besar berasal ya, dengan warna jahiliyahnya itu, dengan hukum aturan jahiliyah, dengan kebanggaan jahiliyah, dengan gaya-gaya jahiliyah, dengan masya Allah pokoknya perilaku jahiliyah yang pernah ada di muka bumi. Mereka datang dari sana ya, dan kata Allah itu kehidupan yang sebetulnya tidak ada nilainya, bahkan itu disebut sebagai kematian gitu. Orang yang sudah mati gitu. Karena apa? Karena kehidupan jahiliyah itu meninggalkan misi utama hakikat mereka diciptakan. Karena bagi Allah orang seperti itu sudah nggak ada gitu. Kemudian Allah utus Rasulnya, berikan kepada mereka Al-Quran, cahaya, dan dengan cahaya dengan Al-Quran itu, ya mereka kemudian menjadi para dai yang membimbing manusia. Itu yang harus kita renungkan dari kehidupan kita di dalam kehidupan ini gitu ya, bahwa sebetulnya dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya hidup dan mati, ada tidaknya kita eksis atau enggaknya itu sebetulnya kemampuan kita untuk mampu berhijrah dari kondisi jahiliyah kepada kondisi yang lebih Islam. Kalau dalam Al-Quran, transformasi itu haruslah mencakup semua aspek. Udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Karena mungkin saja prosesnya terhenti sehingga proses Islamisasi itu kemudian tidak tuntas, sehingga masih ada sisa-sisa jahiliyah yang ada pada diri kita. Nah, para sahabat dahulu itu berproses gitu ya, berproses dengan nilai-nilai yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya selama 13 tahun, kemudian dilanjutkan pada fase Madinah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, apa yang menyebabkan para sahabat itu lebih kokoh, lebih kuat mengatasi ancaman ya, penganiayaan, itu salah satu rahasianya adalah mereka sudah mengetahui ya akibat atau dampak resiko yang mungkin timbul.
Tetapi sebagai sebuah entitas dakwah, Rasulullah dan para sahabat berupaya untuk mengurangi resiko-resiko yang mungkin ya bisa menyebabkan kerja-kerja dakwah itu terhenti. Nah, kalau kita lihat upaya-upaya mencari tempat-tempat baru untuk menyelamatkan dakwah itu ya sudah dimulai ya dengan hijrahnya para sahabat 15 orang yang dipimpin oleh Utsman ke Habasyah. Kemudian di bulan Rajab itu mereka di bulan kurang lebih 3 bulan itu di Habasyah mereka kembali karena ada hoax gitu ya, orang-orang kafir Quraisy sudah menerima Islam ya, buktinya ada mereka yang mendengarkan Al-Quran sampai sujud-sujud dan itu betul, tapi sebetulnya bukan itu gitu ya. Jadi ketika mereka kembali ke Mekah, belum sampai ke Mekah ternyata berita itu enggak bagus, enggak benar. Akhirnya mereka kembali lagi dengan jumlah yang lebih besar ya, kurang lebih 100-an orang ya, ada dipimpin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abdul Muthalib ya, pakdenya Rasul ya, ada 80-an orang laki-laki, 12 orang perempuan gitu ya. Kenapa itu dilanjutkan? Ya karena situasi tahun ke-5, tahun ke-6 itu sangat mencekam gitu ya. Sehingga Rasulullah mengambil kebijakan seperti itu. Jadi kalau kita lihat hijrah itu memang strategi. Ya dia bukan dia keputusan organisasi ya dalam rangka untuk mengambil langkah-langkah pengamanan di dalam karena strategi dakwah yang lain itu kan tidak boleh konfrontasi. Jadi masa awal dakwah Rasulullah 13 tahun ini tidak menjauhi konflik secara fisik, menjauhi tempat-tempat konfrontasi dan mencari daerah basis. Kenapa perlu daerah-daerah basis dakwah ini? Ya tentunya kalau secara teori negara ya satu bangsa yang tidak memiliki teritori, ya sebuah ideologi yang tidak memiliki teritori, dia akan lemah ya, mudah sekali dimarginalkan oleh pesaing-pesaingnya ya. Sehingga teritori atau basis dakwah yang baru itu sangat diupayakan. Dan sebetulnya puncak dari pencarian itu ya itu ada di tahun ke-10 ya, di mana Rasul berdoa kepada Allah agar diberikan jalan masuk dan jalan keluar yang tepat ya. Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Doa Rasul agar karena sulit sekali mencari basis-basis dakwah, teritori dakwah itu sangat sulit. Pernah dicoba ke Taif juga ternyata tidak siap gitu ya, masyarakatnya terprovokasi oleh masyarakat Quraisy. Taif sebenarnya relatif dekat ya, hanya 70 kilo dari Makkah. Bayangkan kalau Madinah itu 400-an kilo ya, 450 kilo dari Mekah. Jadi tahun ke-10 itu di tengah-tengah peristiwa yang sedih ya, yaitu peristiwa Taif, dilempari dakwah beliau sampai berdarah-darah, kemudian istrinya meninggal ya, kemudian pakdenya meninggal ya. Pada peristiwa Isra Mi'raj itu kalau kita flashback kembali, Rasulullah ketika berangkat ke utara menuju Palestina itu ada beberapa daerah yang dikunjungi dan beliau sholat di sana, salah satunya adalah Yasrib. Ya, jadi malaikat Jibril memerintahkan ya agar mereka berhenti di satu negeri ya, kemudian Rasulullah dan Jibril sholat di negeri itu, kemudian Jibril mengatakan nanti engkau akan hijrah ke tempat ini ya. Tapi Rasulullah belum tahu itu ya Yasrib atau apa namanya ya, tetapi dari mimpi-mimpi beliau itu sudah ada bayangan gitu ya. Beliau sempat 2 kali mimpi tentang basis dakwah yang baru itu, teritori dakwah yang baru itu ya, bahwa nanti engkau akan hijrah ke satu tempat yang banyak kurmanya ya, kemudian diapit gunung-gunung kanan kirinya gitu. Tapi Rasulullah belum definitif itu yang mana gitu karena lokasi seperti itu banyak, sampai kemudian beliau bermimpi berikutnya disebutkan, dijelaskan di situ bahwa negeri itu adalah negeri Yasrib. Nah sejak itu ya tahun ke-10 peristiwa itu
Ya, kemudian tahun ke-11 Rasulullah mulai mengintensifkan dakwah beliau itu ke kafilah haji yang datang dari Madinah, ya. Nah, jadi beliau sudah fokus dakwahnya, ya. Biasanya beliau acak begitu, ya, mendakwahi semua kabilah yang datang ke Mekah itu, ya, walaupun tidak ada satupun yang menanggapi dakwahnya karena selalu diikuti oleh orang-orang Quraisy yang menihilkan kerja-kerja Rasul, ya, pendusta, kemudian pemecah belah dan seterusnya, sehingga orang-orang nggak percaya. Nah, di tahun ke-11 itu Rasulullah secara khusus diam-diam, ya, mendatangi itu, ya, tenda masyarakat Madinah yang mereka sebagai bangsa penyembah berhala, karena tradisi haji itu sudah ada sejak nenek moyang mereka, maka mereka berhaji itu, ya, ke Mekah. Nah, di daerah Aqobah itulah kemudian Rasulullah bertemu dengan 6 orang Yasrib yang sedang beristirahat, ya, di sekitar daerah Aqobah itu antara Mina dengan Makkah, ya. Kalau sekarang mungkin daerahnya sekitar tempat melempar jumroh, ya, di sekitar itu. Nah, 6 orang itu ditawarkan oleh Rasul, ya, setelah berkenalan, ya, dari mana kalian? Kami dari Madinah, dari suku Khazraj. Kira-kira 6 orang waktu itu, ya. Yang paling tua itu As'ad bin Zirarah itu, ya, mengatakan, bagaimana hubungan kalian dengan orang-orang Yahudi? Ya, kami berteman gitu, ya. Kemudian mereka juga mengajarkan, memberikan ilmu pengetahuan, kemudian mengenalkan nilai-nilai agama kepada kami dan seterusnya gitu, ya. Akhirnya mereka mau menerima Islam, ya. Kemudian mereka berjanji kepada Rasul nanti akan menyampaikan informasi ini, mengajak keluarga mereka untuk memeluk Islam. Nah, dari situ tahun berikutnya, tahun ke-12 itu 12 orang datang, ya, di musim haji berikutnya kira-kira 1 tahun, ya. Itu sudah 12 orang, ya, dari suku Aus, ada suku Hajrat, ya, 12 orang itu. Dan di situ terjadi perjanjian Aqobah pertama, ya, bahwa mereka berjanji kepada Rasul setelah keislaman mereka akan menjaga nilai-nilai tauhid, ya, menjauhi nilai-nilai syirik, ya, kemudian memuliakan anak-anak perempuan mereka, ya, tidak minum-minuman dan seterusnya gitu, ya. Bai'ah Islam, ya, akhlak Islam. Nah, setelah mereka berbai'ah, Rasul menitipkan, ya, Mus'ab bin Umair, ya, sebagai murabi pertama ke Yasrib, ya, sebagai muqri'ul Madinah, ya, orang yang mengajarkan Al-Quran di Madinah. Jadi satu-satunya SDM yang diutus oleh Rasul ke Madinah untuk membantu 12 orang tadi itu adalah Mus'ab bin Umair yang saat itu relatif masih muda, ya. Dan memang kebetulan di daerah Yasrib atau Madinah ini kebanyakan anak-anak muda, beda dengan di Mekah, ya, yang para pemimpinnya itu orang-orang yang relatif lebih tua, ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Uqbah bin Rabi'ah dan seterusnya, ya, itu relatif lebih tua, ya, di atas 40-an tahun mungkin, ya, mungkin 50-60 tahun gitu. Sementara pemimpin-pemimpin kelompok di Yasrib ini, ya, itu relatif masih muda. Kenapa? Karena yang tua-tua itu banyak yang mati dalam peperangan. Mereka antara Aus dan Khazraj itu seringkali bertempur, ya. Sebelum hijrah itu ada yang namanya pertempuran Bu'ats, ya, ini pertempuran kesekian kalinya, ya, yang melengkapi sejarah pertarungan panjang ratusan tahun, ya, 100-an tahun lebih antara Aus dan Khazraj. Jadi sebetulnya mereka ini anak-anak muda semua, karena senior-seniornya sudah banyak yang wafat karena sering perang gitu antara mereka. Sehingga mereka itu udah capek juga.
Jadi itu salah satu rahasia kenapa Madinah itu relatif lebih cepat menerima Islam, ya. Dalam kurun waktu nanti kurang lebih 2 tahun begitu mereka sudah siap, 2 atau 3 tahun, karena diantaranya banyak pemimpin muda yang memang respon ya terhadap kebenaran. Kemudian ada lagi kenapa Madinah itu lebih cepat tumbuh dan berkembang dakwah di sana. Mereka itu udah capek itu tadi berperang, dan mereka sering ditakut-takuti oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini pintar dia. Sebagian ada 3 suku besar Yahudi di sana, ada Quraisyah, Nadir, dan Qainuqa. Ini masing-masing berpihak kepada suku Aus, ada yang sebagian berpihak kepada suku Hajrat. Dan mereka biasa mengancam ya orang-orang Aus dan Hajrat bahwa nanti sebentar lagi, tidak lama lagi akan turun Nabi dan kami akan mengikutinya, dan setelah kami mengikutinya kami akan memerangi kalian sebagaimana orang-orang Iram, orang-orang Ad dulu diperangi oleh Nabi Ka'ab. Jadi ada semacam ketakutan tuh ya, kalau nanti Nabi itu turun, nanti bergabung dengan orang-orang Yahudi dan Nabi itu kemudian memerangi mereka, sehingga cepat-cepatan gitu ya. Jadi begitu Rasulullah mengenalkan dirinya sebagai Rasul, mereka cepat gitu menyambutnya. Salah satu penjelasan kenapa orang-orang Aus dan Khazraj itu lebih cepat dia menerima Islam ya. Dan kalau kita menelusuri dakwah Mus'ab bin Umair pada kabilah Sa'ad bin Mu'adz itu lebih ini lagi. Awalnya marah, melarang Mus'ab bin Umair bicara, berdakwah di kampungnya karena nanti bisa menimbulkan ketidaktentraman gitu. Diancam dengan tombak, suruh pergi. Tapi kata Mus'ab bin Umair, saya tahu Anda adalah kepala suku yang bijak, tidak memutuskan sebelum tahu duduk perkaranya. Izinkan saya bicara, kalau Anda suka saya tetap di sini, tapi kalau Anda tidak suka saya akan pergi dari sini. Oke. Jadi rasional gitu ya, beda dengan orang-orang Arab Quraisy ya, musyrikin Quraisy di Mekah gitu ya. Walaupun sudah dikasih tahu kebenaran, mereka tetap menolak karena tahun ke-10 ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, sebetulnya peristiwa Isra Mi'raj itu sudah diuji publik di hadapan elit Quraisy dan masyarakatnya bahwa peristiwa itu betul gitu. Dan banyak orang yang beriman kemudian, tetapi tetap saja mereka tidak mau beriman kepada para elit, tidak mau beriman kepada Rasul ya. Jadi kalau orang-orang Madinah ini dia relatif netral, gak punya kepentingan status quo seperti itu. Kalau mereka menerima Islam, nanti mereka nggak boleh lagi menjadikan perbudakan dan seterusnya. Tidak ada hak istimewa bagi para elit dan seterusnya. Kalau orang-orang Madinah itu nggak ada beban psikologi seperti itu. Jadi itulah rahasia di samping memang mereka adalah masyarakat yang terbuka, yang santun, ya, yang menghargai pendapat orang, apalagi kebenaran dan seterusnya. Jadi rahasia, mungkin salah satu rahasia kenapa dipilihnya bumi Madinah oleh Allah, ya, diantaranya itu. Jadi tahun di mana terjadi Bai'ah Aqabah 1, kemudian diutusnya Mus'ab bin Umair, 1 tahun kemudian mereka datang lagi pada tahun ke-13, ya, 13 mereka bersama 500 orang kafilah dari Yasrib ke Mekah, dan 73 orang diantaranya kaum muslimin ya. Mereka menyembunyikan keislamannya. Setelah sampai di Mina membuka tenda tahun hari tasyrik ya. Hari tasyrik itu berarti 11, 12, 13. Kira-kira tanggal 12-nya ya, di malam hari ya, setelah yang lain istirahat, mereka keluar dari tendanya secara sembunyi-sembunyi ya, berkelompok-kelompok menemui Rasul di tempat yang disepakati ya. Tengah malam itu tidak ada yang tahu ya. Kemudian itu bocor gitu ya, pertemuan itu bocor, dan itu pertemuan yang sangat-sangat tidak dikehendaki oleh orang-orang musyrikin Quraisy saat itu, sehingga
pagi-pagi itu mereka mendatangi ya tenda-tenda orang-orang dari Yasrib, ya mencari orang-orang yang semalam keluar bertemu dengan Rasulullah. Luar biasa gitu ya, karena bocornya rahasia itu dibocorin oleh syaitan ya, oleh syaitan, karena orang Yasrib sendiri nggak tahu malam itu ada yang bangun ketemu dengan Rasul, itu nggak ada yang tahu gitu ya. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, gerbong munafik ya, sebelum jadi munafik itu dia bersumpah, dia ngejamin nggak ada yang keluar malam itu. Jadi luar biasa gitu ya, bagaimana strategi dakwah Rasul. Ini sebuah gerakan yang rahasia sampai ratusan orang nggak tahu gitu mereka bangun di malam hari itu. Kemudian terjadilah peristiwa Bai'ah Aqabah kedua, di mana orang-orang Yasrib itu berjanji kepada Rasul untuk membela Rasul ya, dengan segala yang mereka miliki, sebagai mereka menjaga diri mereka dan keluarga mereka kalau seandainya Rasul itu pindah ke Yasrib, hijrah ke Yasrib. Nah di situ ya, setelah peristiwa itu kemudian mereka pulang ke negerinya ya. Rasulullah mulai memerintahkan kepada para sahabat ya, baik secara perorangan maupun kelompok, untuk hijrah ke Madinah ya. Nah, seperti itu. Jadi mulailah tuh ya, sebab hijrahnya itu sendiri sebetulnya buah simalakama bagi musyrikin Quraisy ya, karena kalau mereka nggak diusir kesel gitu. Sementara kalau mereka itu pergi, ini bahaya gitu ya, karena mereka nanti akan mengkonsolidasikan kekuatannya di Madinah, dan Madinah itu adalah jalur perlintasan dagang mereka ke Syam. Jadi menjadi ancaman itu ya, kalau misalnya nanti banyak orang Islam Mekah yang berada di sana, apalagi di sana mereka ketemu dengan orang-orang yang melindungi ya, yaitu suku Aus dan Khazraj yang terkenal jago berantem ya, jago perang. Jadi hijrah itu akhirnya dihalang-halangi ya. Kalaupun boleh, mereka itu harus ya menyerahkan hartanya, tidak boleh dibawa hartanya ya, barang-barangnya tidak boleh dibawa gitu. Kalau yang dibolehkan ya, syaratnya hartanya itu harus ditinggalkan. Jadi ngelongso juga itu ya, ada sahabat yang ya cuman baju yang ada di badannya aja itu ya, karena semua hartanya diambil gitu ya, dan akhirnya itu dilepas gitu ya, yang penting bisa hijrah. Jadi pengorbanannya luar biasa hijrah itu ya. Tempat yang barunya belum jelas, yang mereka belum pernah ke sana, juga nanti bagaimana kehidupan mereka di tempat yang baru itu nggak jelas, karena nggak punya tanah, nggak punya rumah, belum kenal saudara gitu ya. Satu yang secara psikologis sebetulnya sangat berat, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan saudara dan sebagainya, itu satu yang sangat memberatkan. Tetapi itu dijalani. Jadi hijrah ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kalau bukan karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam rangka menyelamatkan dakwah, mungkin mereka tidak melakukan itu gitu ya. Makanya kalau orang-orang yang memberikan pengorbanan seperti itu sudah tentu dia sudah mengawali hijrah maknawiyahnya itu ya. Sebab pengorbanan seperti itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memang secara maknawi itu memang tidak ada yang diharapkan gitu, kecuali Allah dan Rasulnya dan tersebarnya nilai-nilai Islam. Jadi ini poin pentingnya sebenarnya di situ. Jadi nanti kalau misalnya kita muhasabah segala macam ya, itu sebetulnya arahnya ke sana gitu ya, dalam rangka untuk mempersiapkan, mengkondisikan diri kita menjadi orang-orang yang nanti setelah itu ya bisa memberikan kontribusi lebih baik lagi ya, seperti itu. Nah setelah peristiwa hijrah ya, para sahabat ya, Rasulullah beberapa bulan sebelumnya didatangi oleh Abu Bakar minta izin kepada Rasul untuk berhijrah, tapi Rasul nggak kasih, karena Rasul kasih isyarat, saya belum diperintahkan hijrah oleh Allah, saya ingin Anda menemaniku nanti ketika hijrah, sehingga Abu Bakar tidak berangkat ya. Sehingga
setelah semua para sahabat, hampir semua sahabat, hanya beberapa saja ya sahabat yang belum berangkat karena uzur dan seterusnya ya, sahabat utama di situ ada hanya Abu Bakar ya, dengan anak-anak beliau Abdullah, kemudian ada Asma, kemudian ada Aisyah ya, kemudian ada pembantunya Abu Bakar Amir ya bin Fuhairah ya, Ali ya yang ditugaskan oleh Rasul nanti untuk tidur di tempat tidurnya Rasul ketika malam hijrah. Jadi hijrahnya Rasul itu ini memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita, bagaimana ikhtiar dakwah itu diupayakan maksimal mungkin ya. Ketika tidak ada panduan dari langit ya berupa wahyu, maka seluruh ya kesadaran kepahaman kita tentang nilai-nilai dakwah itu ya disitulah istihad kita diterapkan gitu. Ya, jadi menjelang malam hari hijrah, orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka melakukan konsolidasi di Darun Nadwa, seperti DPR-nya lah gitu ya, sebuah rumah dari mereka yang tidak jauh dari Ka'bah, yang biasa dijadikan tempat berkumpul untuk mengambil keputusan. Jadi kira-kira waktu duha itu mereka sudah berkumpul ya, berdebat di sana, nadwah di sana untuk mensikapi bagaimana tindakan kita terhadap Rasul, kepada Muhammad, yang mereka tahu Muhammad belum berangkat gitu ya, Nabi belum berangkat, yang lain sudah. Ini saat yang tepat gitu ya untuk mengambil tindakan yang terukur gitu ya, seperti itu. Akhirnya dengan kehadiran syaitan di sana yang menyerupai seorang kakek-kakek ya dari Najd gitu ya, berpakaian putih compang-camping yang ikut hadir. Akhirnya diputuskan Rasul itu Muhammad harus dibunuh dengan cara bersama-sama ya dari semua kabilah yang ada di situ, sehingga Bani Hashim tidak bisa menuntut darahnya kepada 1-2 kabilah saja gitu. Dan itu yang diputuskan dipimpin oleh Abu Jahal ya sebagai tim yang mengeksekusi keputusan itu ya. Jadi mulai hari itu tim itu sudah mulai bergerak ya. Rasulullah menjelang zuhur ya itu sudah dikasih tahu oleh malaikat Jibril ya bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah memutuskan untuk membunuh ya hari ini, malam ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ya. Pada siang hari ya tidak seperti biasa, Rasulullah keluar ya menemui Abu Bakar, memberitahu bahwa Allah sudah mengizinkan untuk hijrah ya, nanti berangkatnya malam ya. Kemudian kembali ke rumahnya, semua tugas-tugas panitia hijrah, saya sebut saja panitia hijrah itu, pertama Asma itu dalam kondisi hamil ya, yang besar ya, dia ditugaskan sebagai panitia konsumsi bersama Aisyah ya, untuk memasak, membuat makanan. Kemudian yang mengirimnya adalah Asma ya, Asma karena lebih tua, karakternya lebih kuat. Dalam kondisi hamil itu nanti diperintahkan untuk mensuplai makanan ya, sembako dan aqua ke satu tempat yang sudah dikasih tahu oleh Rasul, yaitu di Gua Thur ya, kira-kira 8 km ke arah selatan Makkah ya. Kemudian ada anak beliau yang bernama Abdullah, itu tugasnya kalau siang hari mencari informasi ya tentang sikap pandangan orang-orang musyrikin Quraisy ya terhadap Rasulullah dan Abu Bakar ya. Di sore hari informasinya diberikan ya, naik ke atas nginap di sana, kemudian turun sebelum subuh ya, cari informasi lagi itu. Kemudian ada
pembantunya, ya budaknya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah itu disuruh menggembalakan kambing-kambing di siang hari dan sore hari, mengambil susunya untuk menghapus jejak dari Abdullah, ya Abdullah. Kemudian ada satu lagi orang musyrik yang dibayar oleh Abu Bakar untuk menjadi penunjuk jalan ke arah Madinah dengan jalur yang tidak biasa, ya jalur selatan gitu, memutar gitu. Karena kalau Madinah itu kan ke utara dia, kalau di utara jalannya udah ditutup, ya sudah dikepung. Maka jalan yang diambil Rasul pada waktu itu adalah jalur ke arah selatan, ya menyusuri pantai, dengan penunjuk jalannya itu Abdullah bin Uraikid namanya, ya masih musyrik, dia dibayar gitu oleh Allah. Nah, jadi panitia hijrahnya seperti itu, ya, dan itu luar biasa gitu ya. Rasulullah bermalam di gua itu 2 malam, ya 2 malam, 2 malam 3 hari, ya 2 malam 3 hari di sana, ya sampai kondisinya itu aman untuk beliau keluar. Ya, begitu dapat informasi dari Abdullah kondisinya aman, pengejaran tidak lagi ke arah selatan tapi ke arah utara, maka Rasulullah keluar dari gua, ya dipandu oleh Abdullah bin Uraikid itu, ya bersama pembantunya, orang 4 jadi itu ya, orang 4 itu melakukan perjalanan ke arah Madinah melalui jalur khusus, ya yang tidak biasa dilalui. Dan memang tidak ada yang tidak ada yang bisa mengendus itu, sampai orang-orang musyrikin Quraisy itu kewalahan dan akhirnya membuat sayembara, siapa yang bisa menemukan Rasul dalam keadaan hidup dan mati akan dapat 100 ekor unta, yaitu jaminan orang nggak miskin 7 turunan itu kalau dapat 100 ekor. Nah, singkatnya dalam perjalanan itu sampailah melewati satu kabilah yang dipimpin oleh Suraqah bin Malik, ya. Ketika sedang ngobrol-ngobrol Suraqah tentang informasi ada sayembara segala macam itu, ya ada informasi dari anak buahnya, ya bahwa beliau melihat ada beberapa orang yang berjalan, ya ke arah selatan gitu, yang melalui sisir pantai. Tapi kata Suraqah, karena mungkin serakah gitu, Suraqah ya serakah, dia pengen mendapatkan sayembara itu sendirian, dia langsung eliminasi tuh informasi itu. Bukan, saya tahu itu yang ke sana bukan Muhammad, coba kalian cari di bagian sana, dia nggak ke sana gitu. Setelah anak buahnya itu lari ke arah yang lain, Suraqah pulang membawa persiapan tempur, ya kuda, tombak, panah gitu, untuk mengejar Rasulullah dan Abu Bakar, ya ke arah selatan gitu, ke arah utara, ya. Dan terkejar, ya karena Rasul naik unta, Suraqah penunggang kuda yang handal, tidak lama tersusul itu dan terlihat oleh Abu Bakar, ya, bahwa ada orang yang mengejarnya dan kelihatan maksudnya tidak baik gitu. Akhirnya Rasulullah dalam kondisi membaca Al-Quran, tidak berkomentar gitu ya. Kira-kira hampir mendekat, kudanya Suraqah itu terhempas, ya. Suraqah kaget, ini nggak biasa-biasanya gitu, ya sasarannya sudah dekat, kemudian kudanya bermasalah gitu. Akhirnya dia punya feeling ini jangan-jangan pertanda tidak baik. Akhirnya dia mengundi, ya keputusannya itu dengan azlam. Azlam itu anak panah yang belum dikasih batang dan bulu untuk ditembakkan, itu diundi, ya. Dia bilang dari undian itu keputusannya jangan lanjut itu, jangan dilaksanakan. Tetapi dia menyelisihi itu. Saya nggak percaya gitu. Kejar lagi, kudanya melanting lagi, ya jatuh dia, kemudian diundi lagi, keputusannya jangan dilaksanakan gitu, tapi dia selisih lagi, dia kejar sampai 3 kali, kemudian baru dia yakin bahwa yang dikejar itu bukan orang biasa gitu, dia adalah orang pilihan, dia utusan Allah gitu. Akhirnya dia teriak-teriak gitu, didatangi oleh Rasul, dan kudanya itu akhirnya bisa berjalan gitu.
kata Rasul, datangi dia, ya. Kemudian kata Suraqah, setelah minta maaf, kemudian menawarkan jasanya, ya, menawarkan perbekalannya. Kata Rasul, tidak, terima kasih. Kalau ingin bantu, informasikan bahwa rahasiakan keberadaan perjalanan saya ini. Akhirnya Suraqah setuju tuh, ya, setuju. Suraqah nanti kalau ada yang mencari beliau melalui jalur itu, Suraqah kasih tahu, saya nggak melihat, ya, ada orang yang melewati daerah sini gitu, ya. Dan Suraqah saat itu dikasih jaminan tuh, ya, karena jasanya itu dikasih jaminan sama Rasul, kalau nanti beliau berperang dan tertangkap, beliau tidak akan dianiaya. Dan itu nanti beliau tertangkap dalam perang Hunain, yang lain dibunuh, beliau buru-buru membuka kertas pesan Rasul bahwa dia dapat jaminan kalau nanti ketangkap tidak akan dibunuh. Perang Hunain itu, ya, perang yang terjadi setelah Fathul Mekah kalau nggak salah, ya, tahun ke berapa itu, ke-7 atau ke-8 ya, di bulan Syawal, ya, perang Hunain. Suraqah di situ tertangkap, ditawan, kemudian mau dibunuh, dia cepat-cepat itu buka catatan garansinya. Nah, itu kemudian setelah peristiwa Suraqah itu perjalanan relatif aman sampai ketemu dengan suku Aslam, ya, puluhan orang mengejar Rasul, tapi setelah didakwahi akhirnya kabilah Aslam 60-an itu kemudian masuk Islam dan membackup perjalanan Rasul dari belakang gitu, ya, supaya tidak ada yang mengejar. Jadi relatif lebih aman lagi sampai kepada rumah seorang keluarga, ya, keluarga yang biasa memfasilitasi orang-orang yang musafir untuk makan minum di rumahnya gratis gitu. Rasul sempat mampir tapi tidak ada apa-apa kecuali seekor kambing yang sudah sudah susah untuk berjalan dan tidak punya air susu gitu, ya. Tapi setelah didoakan oleh Rasul, kemudian kambing itu sehat, bugar, dan bisa mengeluarkan air susu dalam jumlah yang besar. Ketika suaminya datang kaget, ini dari mana ini susunya? Ada orang laki-laki tadi datang ke sini, ya. Di situ kelihatan profil, ya, fisik Rasul diceritakan seperti itu melalui kisah Ummu Ma'bad. Ya, Ummu Ma'bad itu menceritakan bagaimana profil fisiknya Rasulullah. Nah, kira-kira secara umum seperti itu, ya, sampai kepada perjalanan ke Kuba, ya, mendirikan masjid, kemudian masuk ke kota Madinah gitu. Nah, secara singkat kira-kira seperti itu. Apa yang terjadi setelah hijrahnya Rasul? Ya, tentunya hijrah itu bukan sekedar program dakwah yang sederhana, ya, tetapi itu mata rantai dari sebuah strategi dakwah Rasul, di mana ketika di Mekah dulu dakwahnya itu secara personil, sembunyi-sembunyi gitu, ya. Kemudian kelompok-kelompok kecil sehingga hasilnya juga sedikit. Tapi ketika sudah di Madinah, ya, maka Madinah itu menjadi semacam teritori, ya, benteng, dan kalau sekarang itu bisa diumpamakan seperti negara dia, ya, karena ada pimpinannya, ada rakyatnya, kaum Ansor dan Muhajirin, ditambah orang-orang yang terikat perjanjian, ya, dengan Piagam Madinah. Kemudian ada teritorinya yang namanya. Jadi beberapa ahli agama itu mengatakan bahwa sebenarnya Rasul itu sudah mendirikan agama di situ, mendirikan daulah, ya, mendirikan kekuasaan di Madinah. Jadi ini bedanya dakwah dengan sarana lebih modern yang menggunakan organisasi yang paling kompleks, yaitu negara, ya. Kalau di bawah negara itu namanya kalau sekarang itu organisasi politik, ya. Organisasi yang lebih canggih itu namanya negara. Nah, efek dari dakwah secara
personal dengan kelompok-kelompok kecil itu lambat ya. Misalnya hijrah Habasah itu kira-kira seratusan orang lah, seratusan orang. Yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu mungkin tidak sampai 300-an orang ya. Jadi kurang lebih 413 tahun itu ya. Bandingkan dengan ketika mereka sudah hijrah ya, menggunakan sarana dakwahnya itu selevel organisasi negara, maka 2 tahun kedua ya, dalam perang Badar itu ada 300-an orang ya yang ikut. Kemudian tahun berikutnya, tahun ketiga itu ada 1.000 orang, tahun kelima itu ada 3.000 orang ya, dan tahun ke Fathul Makkah itu 10.000 orang ya, Fathul Makkah 10.000 orang. Tahun ke-8 ya, tahun ke-10-nya Haji Wada itu 100.000. Jadi pertumbuhannya itu efek dari hijrah itu ya, yang kemudian men-switch ya, melakukan perubahan ya dalam sarana ya, sarana perjuangan, kemudian cara-caranya ya, aturan-aturan mainnya dan seterusnya, sehingga capaian-capaian dakwahnya mengalami lompatan-lompatan luar biasa dibandingkan dengan ketika mereka berada di Makkah. Jadi itu yang menjadikan hijrah itu sebuah momentum yang luar biasa, dari sebuah gerakan-gerakan sosial biasa dari pribadi-pribadi menjadi sebuah gerakan yang berskala negara gitu ya. Saya kira itu, jadi semua aktivis ini harusnya paham ya, Madinah itu sejak dulu ya hanya dikenal sebagai apa ya, Yasrib itu sebagai Hama Yasrib. Jadi sebuah kota, sebuah daerah yang dikenal sebagai tempat wabah gitu ya, tempat wabah penyakit ya, dikenal itu. Orang jarang yang mau ke sana ya, karena itu tadi, di samping sering perang, nggak aman, kemudian banyak sekali penyakit gitu ya, sehingga orang sebutnya Hama Yasrib. Jadi nggak dikenal itu ya Yasrib itu, kecuali hanya sekedar daerah-daerah transit saja untuk orang lewat ngambil air dan seterusnya. Tapi setelah Rasulullah ke sana ya, perubahannya luar biasa. Dia menjadi ibu kota yang kemudian mengatur daerah-daerah sekitarnya ya. 10 tahun Rasulullah di Mekah itu ya, di Madinah itu beberapa daerah kemudian tunduk kepada Madinah ya, termasuk daerah-daerah yang jauh ya, seperti Khaybar cukup jauh ya, itu tunduk dengan kepemimpinan di Madinah gitu. Dan kita lihat perubahan-perubahan besar yang dilakukan oleh Rasulullah dengan hijrah ini, bagaimana terjadi percepatan ya dalam pemberdayaan SDM ya, pemberdayaan SDM, ada yang jadi juru tulis ya, ada yang jadi komandan-komandan tempur di lapangan ya, ada yang ditugaskan untuk urusan-urusan sosial gitu ya. Kita lihat ayat-ayat yang turun juga banyak sekali tentang strategi peperangan, kemudian ibadah juga ibadah yang sifatnya lebih ke arah ini ya, persiapan ya, seperti saum itu kan dia muatan perbekalan mental gitu ya, kepada SDM haji ya, diturunkan pada tahun kelima, sehingga memaksa kaum muslimin itu yang dari Madinah harus ke Mekah gitu ya. Itu sudah by design dari Allah Subhanahu wa taala dalam untuk mengokohkan dakwah. Saya pikir ini hal Madinah terjadi perubahan begitu cepat, itu rahasianya Muqaddimahnya ya, buku beliau Muqaddimahnya, beliau katakan
kalau yang namanya tanah, ya, turab, teritori itu sesuatu yang netral. Bagaimana bentuk dan warna peradaban yang tumbuh di atasnya itu sangat tergantung dengan sumber daya manusianya. Jadi kalau sumber daya manusianya itu orang-orang yang merupakan arsitek-arsitek, ya, peradaban, ya, maka tanah itu akan berubah dan tumbuh menjadi tanah peradaban, ya. Jadi kalau konteks kita sekarang mungkin banyak bumi Islam, tapi kenapa tidak melahirkan peradaban Islam sebagaimana dahulu? Ya mungkin manusia-manusia SDM-SDM-nya itu yang perlu melanjutkan proses hijrah, ya, dalam artian proses Islamisasi, ya, sebagaimana orang-orang soleh dahulu, sehingga dengan nilai-nilai Islam yang ada pada diri mereka itu yang kemudian membangun kembali jati dirinya sebagai manusia-manusia peradaban, gitu, ya, sebagai khalifatullah fil ardi. Nah, saya kira itu. Jadi kalau misalnya kita, ya, sekarang ini lebih kepada sisi perbaikan-perbaikan di dalam konsep jati diri kita sebagai Muslim, kemudian visi misi kita, kemudian apa yang harus kita lakukan. Saya kira itu hal-hal yang memang harusnya dilakukan, ya, oleh kita sebagai umat, gitu, ya, supaya proses ini bisa terus, ya, terus berlanjut sehingga profil Muslim itu, ya, dia betul-betul warnanya adalah warna Islam dan tidak ada lagi nilai-nilai jahiliyah pada dirinya, gitu, ya. Nah, kalau itu hadir, ya, dimanapun, insya Allah tanah itu, peradaban itu menjadi peradaban yang Islami, ya, tanah yang Islami, gitu, ya. Kenapa? Karena masyarakat yang hadir di sana adalah masyarakat-masyarakat yang sudah terwarnai dengan nilai-nilai Islam, ya. Kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan semua keberkahan dari bumi maupun dari yang ada di atasnya, ya, insya Allah akan memberikan manfaat, ya, bagi semua orang dan semua kehidupan ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inspirasi kepada kita untuk terus menjalani proses Islamisasi di dalam kehidupan kita, meninggalkan nilai-nilai jahiliyah yang mungkin masih ada pada diri kita, yang bersembayang pada diri kita, yang menjadi mungkin warisan, ya, dari nenek moyang kita dahulu, ya, terkait dengan nilai-nilai jahiliyah. Kemudian kita bisa transformasikan, ya, nilai-nilai Islam itu di dalam diri kita sehingga kita hadir sebagai manusia baru, ya, bukan hanya menjadi orang-orang yang solih secara pribadi, ya, menerima transformasi itu, tapi juga kita menjadi orang-orang yang produktif, ya, memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini sebagaimana yang Allah inginkan, ya, dalam maksud penciptaan kita, yaitu menjadi khalifah, ya, menjadi pengganti wakil Allah di muka bumi ini untuk menyebarkan perdamaian, kesejahteraan, ya, kemudian keadilan, menegakkan kehendak Allah, hukum-hukum Allah di muka bumi. Saya kira itu misi penting yang diajarkan oleh Rasul kepada kita semua, ya, agar proses hijrah ini walaupun dia sudah selesai dengan Rasulullah dahulu ketika mereka berpindah, tapi proses transformasi, ya, perpindahan dari nilai-nilai jahiliyah kepada nilai-nilai Islami ini yang tidak pernah akan selesai, ya, karena menyangkut sesuatu yang ada pada diri kita, ya, tabiat diri kita yang cenderung lemah, ya, kemudian malas, gitu, ya, lalai, gitu, ya, kadang-kadang lupa dan seterusnya, ya. Ini nilai-nilai yang potensial untuk menyebabkan kita masih, ya, bergulat, ya, pada
kehidupan jahiliyah. Nah, mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan momentum-momentum seperti ini akan menjadi pengingat ya, sebagai pemicu dan pemacu kita untuk bisa lebih baik lagi di 1443 Hijriah. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.